Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kita berjumpa lagi di pembelajaran berikutnya ya melalui media ini, melalui media asinkronus ya, pembelajaran asinkronus berupa video penjelasan materi. Nah, pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai CRM atau Customer Relationship Management ya. CRM itu singkatan dari Customer Relationship Management. Jika pada minggu lalu atau tepatnya pada sesi video penjelasan materi sebelumnya, kita sudah membahas mengenai SCM ya. SCM itu berarti Supply Chain Management, yaitu berkaitan dengan sistem rantai pasok ya, sistem rantai pasok dalam sebuah siklus produksi sebuah produk atau barang. Nah, SCM sendiri ini adalah berkaitan dengan pengintegrasian ya, aktivitas pengadaan sebuah bahan dan pelayanan yang mana dapat membantu dalam mengubah barang yang berbentuk setengah jadi ya menjadi sebuah produk akhir. Jadi SCM ini berkaitan dengan sebuah produksi ya, rantai produksi atau proses produksi yang membantu dalam mengubah barang setengah jadi menjadi sebuah produk akhir ya. Itu berkaitan dengan SCM, dan kita juga sudah belajar tentang bagaimana prosesnya, kemudian rantai pasoknya seperti apa, dan seterusnya itu sudah dibahas di video penjelasan sebelumnya, di materi sebelumnya. Nah, untuk sesi kali ini kita fokus ya akan membahas mengenai CRM, yaitu Customer Relationship Management. Nah, dari kata yang tertulis di sini ya, ada kata Customer Relationship Management, berarti berkaitan dengan manajemen pengaturan yang berkaitan dengan pelanggan, seperti itu ya. Jadi CRM ini fokus mengurusi kepada yang berkaitan dengan urusan pelanggan dengan perusahaan, seperti itu. Oke, lebih jelasnya kita lanjut ke next slide. Ya, CRM ini diambil dari journal.id ya. Pengertian CRM ini diambil dari journal.id. Di sini disebutkan sebuah definisi bahwa CRM atau Customer Relationship Management ini adalah sebuah pendekatan baru untuk mengelola hubungan antara korporasi atau perusahaan dengan pelanggan bisnis. Nah, dalam hal ini pelanggan bisnis adalah customer atau pelanggan. Dengan hubungan ini, harapannya terdapat komunikasi dan pemasaran melalui pengelolaan berbagai kontak yang berbeda. Jadi Customer Relationship Management ini berkaitan dengan sebuah cara yang mencoba untuk mengelola hubungan antara perusahaan dengan pelanggan. Dengan cara apa? Dengan salah satu keefektifan dari CRM ini adalah membackup kontak atau kontak ya, berkaitan dengan hal yang dapat menghubungkan antara perusahaan dengan pelanggan, yang nantinya ini diharapkan dapat membantu dalam pengelolaan dan mempertahankan keberlangsungan hubungan antara perusahaan dan pelanggan. Jadi pengelolaannya atau monitornya ini dari sini gitu ya, dari adanya kontak yang sudah masuk ke perusahaan. Jadi kontak pelanggan yang sudah masuk ke perusahaan ini untuk menjalin sebuah komunikasi, menjalin sebuah hubungan dan seterusnya. Jadi ketika perusahaan sudah memiliki kontak ya, bisa berupa email ataupun nomor handphone dari pelanggan. Nah, ini bisa perusahaan dapat mengelola kontak yang ada untuk apa? Untuk mempertahankan hubungan ya, jual beli, juga untuk memberikan informasi
terkait dengan produk baru. Misalkan sebuah perusahaan meluncurkan sebuah produk baru, kemudian dihadirkan sebuah event-event seperti promo dan lain sebagainya, maka bisa memberikan informasi kepada pelanggan terkait dengan event yang ada melalui kontak yang tersedia, bisa berupa email pelanggan ataupun nomor handphone, seperti itu ya. Oke, jadi itu sekilas ya pengertian atau penjelasan mengenai CRM atau Customer Relationship Management. Ya, Customer Relationship Management ini selain mengelola hubungan ya antara pelanggan dan juga perusahaan, kemudian membackup atau mengelola data-data dari pelanggan yang nantinya ini sangat bermanfaat ya untuk perusahaan dalam memelihara eksistensi hubungan jual beli dengan pelanggan, juga dapat memantau atau mengelola mengenai kepuasan pelanggan terhadap produk dari perusahaan tersebut ya. Jadi misalkan dengan memberikan sebuah kuesioner ya, dengan memberikan sebuah kuesioner melalui kontak yang ada, atau bisa juga dengan menyediakan kuesioner terkait dengan kepuasan pelanggan pada website perusahaan. Jadi nanti setiap pengunjung yang merupakan pelanggan lama ataupun calon pelanggan baru itu dapat diharapkan dapat memberikan feedback atau masukan terkait dengan barang yang sudah pernah dipakai oleh pelanggan lama, ataupun menilai terkait dengan ketertarikan dari calon pelanggan baru. Jadi ketika sudah mengklik suatu web, itu otomatis pihak yang mengklik web suatu perusahaan pasti memiliki ketertarikan ya, misalkan dengan produk yang ditawarkan dan seterusnya. Nah, itu bisa dilacak atau dianalisis apa yang membuat ketertarikan, dan dari situ bisa menjadi sebuah masukan ya, sebuah nilai atau value yang dapat dijadikan untuk pengelolaan peningkatan kualitas dari produk ataupun pengembangan produk yang lebih menjawab kebutuhan pelanggan. Oke. Selanjutnya adalah kontak account dan account management. Jadi kita sudah membahas tentang CRM, apa itu CRM, kemudian sekilas mengenai CRM itu seperti apa. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai kontak and account management. Jadi manajemen account dan juga manajemen kontak. Nah, tentu pengelolaan account, pengelolaan kontak ini berkaitan dengan pelanggan ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa CRM ini membantu dalam penjualan, pemasaran, dan pelayanan profesional dalam menangkap dan melacak data yang relevan. Jadi Customer Relationship Management ini membantu dalam hal penjualan produk, pemasaran produk, dan juga pelayanan profesional dalam menangkap dan melacak data yang relevan. Data siapa? Data dari pelanggan. Jadi dengan adanya penerapan CRM dalam sebuah perusahaan, ini dapat membantu dalam menganalisis atau menggali rekam jejak ya, kemudian kontak, atau kontak itu berarti sesuatu yang bisa dihubungi ya, sesuatu yang bisa menghubungkan antara perusahaan dengan pelanggan dan juga prospek ke depannya. Jadi dapat menganalisis ini track record, rekam jejak dari si customer, kemudian kontaknya, dan juga prospek apakah pelanggan ini berpotensi untuk bertahan menjadi pelanggan yang loyal ataupun tidak gitu. Itu bisa dilihat, bisa dianalisis. Kemudian selanjutnya dari yang berkaitan dengan kontak dan account management, yaitu data yang ditangkap melalui customer touch points. Jadi tentu perusahaan itu ketika menerapkan CRM ini dapat dengan mudah untuk membackup kontak dari si pelanggan.
Nah, kontak ini bisa didapat dari mana saja. Kontak bisa didapat dari telepon ya, fax. Kontak bisa didapat berupa telepon ya, fax, email, website, retail stores, kios, dan personal kontak. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai tujuan CRM. Apa itu tujuan utama dari Customer Relationship Management? Ya, tujuan utama dari Customer Relationship Management yang pertama adalah untuk meningkatkan penjualan dengan menambah pelanggan baru. Implementasi Customer Relationship Management pada prosesnya akan membantu dan mempermudah dalam melakukan konversi para calon pelanggan menjadi pelanggan. Jadi fungsi daripada CRM tadi adalah ini, meningkatkan penjualan, memelihara hubungan dengan pelanggan dalam hal ini adalah pelanggan lama, dan juga mengkonversi ya, memperkirakan para calon pelanggan menjadi pelanggan tetap gitu ya. Jadi mengkonversikan yang kiranya berpotensi untuk menjadi pelanggan. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk meningkatkan kualitas hubungan antara perusahaan dengan para pelanggan yang sudah ada. Jadi memelihara hubungan komunikasi ya, informasi antara perusahaan dengan para pelanggan, dan juga mempertahankan dan meningkatkan loyalitas pelanggan yang sudah ada. Jadi selain untuk menganalisis dan menggali calon customer yang kira-kira berpotensi untuk menggunakan produk perusahaan tersebut, juga untuk mempertahankan dan meningkatkan loyalitas atau kesetiaan pelanggan yang sudah ada. Nah, selanjutnya kita coba untuk pahami peran CRM atau peran Customer Relationship Management. Nah, ada beberapa peran ya yang akan kita bahas di sini, peran dari CRM atau Customer Relationship Management. Yang pertama adalah dari sisi sales, dari sisi penjualan. Nah, peran CRM dari sisi penjualan itu yang pertama meliputi dapat mendukung dan mengelola aktivitas penjualan mereka, dan optimis cross dan upselling. Nah, jadi peran CRM ini dalam hal penjualan ini dapat mendukung dan mengelola aktivitas penjualan, dan juga membantu dalam keoptimisan cross selling dan upselling. Nah, cross selling ini adalah usaha perusahaan dalam menawarkan produk suplemen. Artinya produk suplemen itu adalah menawarkan sebuah produk ya, produk pengganti yang memiliki value atau nilai dan juga kualitas yang sama. Jadi misalkan menawarkan sebuah produk baru kepada pelanggan ya, yang mana kualitas produk yang ditawarkan ini sama dengan produk yang sebelumnya, value-nya atau nilai fungsi atau nilai gunanya sama. Itu adalah cross selling ya. Jadi menawarkan sebuah produk lain ya yang memiliki nilai fungsi, nilai guna, dan juga kualitas yang sama. Berarti kan suplemen atau pengganti gitu ya. Namun nilai fungsi, nilai guna, dan kualitasnya sama. Itu adalah cross selling. Sedangkan sedangkan upselling ya, kalau upselling jadi ada cross selling, ada upselling. Sedangkan yang upselling itu adalah menawarkan produk lain atau produk baru yang mana nilai fungsi, nilai guna, dan juga kualitasnya itu lebih baik. Itu upselling ya. Jadi kalau cross selling tadi adalah menawarkan produk lain atau produk baru yang mana kualitas, kemudian nilai guna, nilai fungsi itu sama dengan produk sebelumnya. Sedangkan upselling itu menawarkan sebuah produk baru atau produk pengganti yang mana produk tersebut itu memiliki nilai guna, nilai fungsi, dan juga kualitas yang lebih baik. Selanjutnya kita ke marketing. Jadi pertama tadi peran dari CRM dari sisi penjualan. Sekarang yang kedua adalah peran CRM dari sisi marketing atau pemasaran. Nah, yang pertama dalam bidang marketing atau pemasaran yang perlu dipahami di sini ada beberapa peran yang bisa dilihat ya. Yang pertama adalah targeted marketing. Jadi dapat memetakan target pasar gitu ya. Dapat memetakan target pemasaran. Kemudian scheduling and tracking mailings. Ini dapat menjadwalkan
menjadwalkan dan juga merekam kontak dapat berupa email daripada pelanggan. Kemudian capturing and managing responses. Nah, ini berarti menyoroti dan juga mengatur respon daripada pelanggan yang masuk ya. Kemudian analyzing the business value, berarti menganalisis nilai bisnis, dan juga fulfilling responses and request. Ini memenuhi respon ya. Respon itu berarti umpan balik atau jawaban, dan juga request, permintaan dari si pelanggan. Oke, selanjutnya yang ketiga ya, manfaat dari atau peran dari CRM atau Customer Relationship Management ini dilihat dari sisi customer service and support. Jadi dukungan dari pelanggan dan juga pelayanan dari pelanggan. Di sini dijelaskan sistem CRM atau Customer Relationship Management ini dapat memberikan pelayanan akses real time. Jadi pelayanan akses real time ini langsung ya. Jadi prosesnya langsung dapat dirasakan atau dinikmati oleh si user. Ya. Jadi memberikan akses real time atau pelayanan akses real time kepada database yang sama yang digunakan oleh penjualan dan juga pemasaran. Jadi ketika terjadi sebuah transaksi, maka pada bagian penjualan dan pemasaran ini akan mendapatkan data yang sama secara di waktu yang sama karena real time sifatnya. Nah, prosesnya bagaimana? Prosesnya untuk bisa memberikan pelayanan akses real time, prosesnya adalah seperti ini. Permintaan untuk pelayanan adalah diciptakan ya, diserahkan, kemudian dikelola. Dan harus ada call center software routes, call to agents. Jadi harus menyediakan call center software routes yang harus menyediakan call center software routes. Jadi harus ada route software untuk khusus untuk call center atau panggilan pusat kepada para agen. Kemudian helpdesk software. Nah, ada software yang khusus helpdesk ya. Jadi bantuan. Apabila nanti ada users yang memiliki pertanyaan terkait dengan kendala yang dihadapi, maka bisa masuk ke helpdesk dan di sana menyediakan pelayanan data dan juga saran untuk pemecahan masalah gitu ya. Nah, dapat mengakses helpdesk apabila terjadi kendala dan ini dapat membantu untuk menyediakan data yang dibutuhkan dan juga memberikan saran terkait dengan kendala tadi untuk dicarikan atau dibangun sebuah pemecahan masalah. Selanjutnya ya, ini lanjutan daripada poin customer service and support ya. Ini kalau yang pertama tadi bagian dari customer service and support, yang pertama sistem CRM ini dapat memberikan pelayanan akses yang real time. Nah, kemudian pada poin yang kedua ini web-based self-service, jadi pelayanan personal berdasarkan web. Nah, ini dapat mendorong atau membantu para pelanggan untuk mengakses informasi yang mendukung personal juga gitu, secara personal gitu ya. Jadi membantu untuk mengakses informasi pendukung secara personal. Oke, selanjutnya kita masuk ke 3 tahapan CRM. Jadi ada 3 phase CRM, 3 phases customer relationship management, 3 phases of customer relationship management. 3 tahapan dalam CRM. Nah, Mbak Mas bisa lihat di sini yang pertama, tahapan yang pertama ini disebut dengan customer life cycle atau disebut dengan siklus kehidupan pelanggan. Kemudian tahapan yang kedua dari CRM ini ada CRM functional solution, ada solusi fungsional customer relationship management. Kemudian ada CRM integrated solution, ada solusi yang terintegrasi berbasis CRM. Oke, kita coba bedah satu-satu. Pada fase atau tahapan yang pertama disebut dengan customer life cycle. Nah, di sini ada 3 poin ya. Jadi siklus kehidupan pelanggan itu yang pertama adalah acquire, menerima, tertarik dulu dengan produknya, and then acquire, menerima, terus kemudian enhance, meningkatkan. Nah, meningkatkan ini bisa jadi dengan membeli jumlah produk
yang lebih gitu. Kemudian pada tahap selanjutnya yaitu retain. Nah, retain ini sudah dalam proses atau sudah dalam tahap pemeliharaan atau pemeliharaan di sini yang dimaksud adalah terkait dengan kesetiaan atau loyalitas daripada pelanggan dalam menggunakan produk perusahaan tersebut. Nah, kemudian pada tahap CRM functional solution atau solusi fungsional CRM, nah ini ada beberapa poin juga. Yang pertama adalah direct marketing. Nah, dengan adanya CRM ini dapat dilakukan direct marketing, pemasaran secara langsung kepada pelanggan ya, dengan melalui kontak-kontak yang ada. Kemudian cross sell and upsell. Nah, ini dapat melakukan cross sell tadi ya, penjualan dengan produk lain, produk suplemen yang mana nilai fungsi, nilai guna dan juga kualitasnya sama, ataupun upsell. Nah, upsell ini berarti menawarkan sebuah produk ya yang mana nilai fungsi, nilai guna dan kualitasnya ini lebih baik kepada pelanggan. Kemudian proactive service. Nah, ini adalah pelayanan yang proaktif yang dilakukan oleh perusahaan terhadap pelanggan. Kemudian ada sales force automation. Ini adalah otomatisasi dorongan penjualan ya melalui penerapan CRM ini, dan juga customer support, yaitu dukungan dari para pelanggan. Oke, kemudian the next, pada tahapan yang ketiga ada CRM integrated solution, yaitu solusi yang terintegrasi dengan CRM. Nah, terkait dengan CRM integrated ini berkaitan dengan adanya internet ya, karena ini sebagai akses. Internet sebagai akses apa? Data, shared customer data. Jadi dapat internet ini sebagai media untuk dapat shared customer data. Jadi membagi data customer kemana? Ke partner, kemudian nanti ke company dan juga ke customer. Selain daripada keberadaan internet ini, selain daripada untuk membantu shared customer data atau membagi data pelanggan, ini juga dapat membantu dalam hal pelayanan kolaboratif atau pelayanan kolaborasi, pelayanan kerjasama antara siapa? Nah, antara partner ya, partner perusahaan itu sendiri dan juga para pelanggan. Nah, seperti itu. Jadi ini semacam siklus juga ya, sebuah rantai yang tidak terpisahkan ya, antara shared customer data, kemudian collaborative service. Nah, ini siklus aktivitasnya adalah berkaitan satu dengan yang lain antara partner perusahaan itu sendiri dan juga pelanggan dari perusahaan. Oke, selanjutnya kita masuk ke manfaat CRM. Nah, di sini ada manfaat Customer Relationship Management. Apa saja manfaatnya? Yang pertama adalah dapat mengidentifikasi dan target pelanggan terbaik. Jadi penerapan Customer Relationship Management dalam sebuah perusahaan itu dapat membantu dalam mengidentifikasi dan mentarget pelanggan terbaik, yang mana ini bersifat real time customization dan personalization dari produk dan jasa. Jadi akses data, identifikasi data dengan penerapan CRM dalam sebuah perusahaan ini bersifat real time, baik itu yang bersifat personal daripada pelanggan, ataupun yang customization itu berarti hal-hal yang bersifat umum daripada pelanggan. Jadi kita bisa melacak data secara real time mengenai personal ya, data pribadi, ataupun custom itu yang bersifat umum dari produk dan jasa. Kemudian melacak kapan dan di mana pelanggan menghubungi perusahaan. Nah, ini bisa dilacak ya, kapan waktunya, di mana, melalui apa, itu ketika pelanggan menghubungi perusahaan ini dapat dilacak. Kemudian juga menyediakan pengalaman pelanggan yang konsisten. Selanjutnya, manfaat yang lain adalah dapat menyediakan pelayanan dan dukungan lintas seluruh kontak poin pelanggan. Jadi menyediakan pelayanan dan dukungan lintas seluruh kontak dari poin pelanggan, gitu ya. Nah, kontaknya ini bersifat lintas ya, tergantung akses yang dibuka oleh perusahaan apa, gitu ya. Misalkan apakah hanya melalui call center atau customer service link yang disediakan di web, atau juga melalui media lain yang dibuka oleh perusahaan, apakah itu sosmed resmi yang dipunyai oleh perusahaan tersebut dan lain sebagainya.
Nah, selain kita membahas mengenai manfaat dari CRM, perannya juga, kita juga perlu mengetahui bahwa ada kegagalan dalam penerapan CRM. Jadi ada alasan kegagalan dalam penerapan CRM. Nah, kegagalan ini karena apa? Yang pertama, biasanya karena kurangnya pemahaman dan persiapan dari perusahaan tersebut. Jadi, kurangnya pemahaman dan persiapan dari perusahaan tersebut. Nah, ini berkaitan dengan apa? Sumber daya manusianya, gitu ya. Kemampuan dalam menerapkan sistem informasi ini atau menerapkan teknologi yang berupa CRM ini atau software yang berupa CRM ini di dalam aktivitas perusahaan. Jadi bisa jadi karena kurang pemahaman dari dan persiapan dari SDM yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian alasan kegagalan yang kedua yaitu adalah tidak memecahkan masalah proses bisnis pertama. Jadi sebetulnya perusahaan ini sudah memiliki masalah dulu yang lain atau masalah pokok yang itu tidak bisa diselesaikan dengan CRM gitu ya. Kemudian tiba-tiba menerapkan CRM. Seharusnya pangkal pokok dari masalah itu diselesaikan terlebih dahulu, baru nanti masuk ke CRM untuk sebagai pengembangan penjualan produk atau membantu dalam hal pengembangan pemasarannya seperti itu. Jadi masalah pangkal pokok dari perusahaan tersebut harus diselesaikan dulu dengan menggunakan metode atau pendekatan yang sesuai gitu. Kemudian selanjutnya adalah tidak berpartisipasi pada bagian bisnis stakeholders yang terlibat. Nah, ini tidak berpartisipasi berarti tidak terlibat aktif pada bagian bisnis stakeholders yang terlibat. Jadi stakeholders ini adalah pihak-pihak atau orang-orang yang terlibat dalam aktivitas proses bisnisnya. Jadi harus dirangkul semuanya, mulai dari partners ya, mulai dari suppliers, mulai dari distributor, mulai dari pelanggan, semuanya harus dirangkul karena ini bersifat saling partisipatif gitu ya dalam tentunya dalam membantu kemajuan perusahaan tersebut secara tidak langsung. Maka harus stakeholders ini harus dikelola dengan baik. Kemudian kita ke tren dalam CRM atau tren dalam Customer Relationship Management. Nah, ini diambil dari BPK ya materinya di halaman 37. Di situ dihadirkan dalam beberapa dijelaskan dalam bahasa Inggris. Di slide ini saya coba untuk jelaskan dalam bahasa Indonesia. Ya, nanti bisa disimak juga di BPK-nya halaman 37 mengenai tren CRM ini atau tren Customer Relationship Management. Ada 4 poin ya di BPK. Di sini juga saya jelaskan dalam 4 poin. Kemudian ini saya jabarkan dalam bahasa Indonesia, sedangkan yang ada di BPK itu tertulis dalam bahasa Inggris. Oke. Nah, yang pertama tren dari CRM adalah operational CRM atau operasional dalam Customer Relationship Management. Nah, meliputi apa saja operational CRM? Yang pertama adalah mendukung interaksi customer melalui channel yang bervariasi. Jadi interaksi customer ini terbangun melalui apa? Channel-channel, saluran-saluran yang bervariasi yang diciptakan atau dibuat atau dibuka oleh perusahaan tersebut. Kemudian sinkronisasi interaksi pelanggan secara konsisten pada lintas seluruh channel. Nah, adanya sinkronisasi interaksi pelanggan secara konsisten pada seluruh channel yang ada. Kemudian membuat perusahaan mudah untuk melakukan bisnis. Nah, tentunya adanya penerapan teknologi, sebuah software, sebuah aplikasi, khususnya dalam hal pengelolaan pemasaran, pengelolaan penjualan, kemudian pengelolaan hubungan dengan pelanggan. Nah, ini dapat membantu perusahaan dalam melakukan proses bisnisnya gitu ya, mengontrol penjualan, mengontrol pemasarannya seperti apa, kemudian mengontrol target potensi pelanggan baru dan juga bagaimana mempertahankan pelanggan lama yang sudah ada. Oke, yang kedua tren dari CRM adalah analytical CRM atau analisis customer relationship management. Nah, yang pertama apa saja yang perlu dianalisis, yaitu harus memahami rekam jejak pelanggan. Nah, ini dapat membantu dalam hal memahami rekam jejak pelanggan, kemudian kecenderungan terhadap produk dan juga kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Nah, khususnya dalam penjualan produk perusahaan. Jadi, menganalisis rekam jejak pelanggan, kemudian kecenderungan terhadap produk dari perusahaan tersebut ya, dan juga kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan
khususnya dalam penjualan produk perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua adalah memberikan informasi mengenai nilai, sikap, dan juga kecenderungan pelanggan. Jadi dengan adanya analytical CRM atau bagian dari CRM yang berfungsi untuk menganalisis, ini dapat membantu memberikan informasi mengenai apa? Nilai, sikap, dan juga kecenderungan pelanggan. Kemudian memberikan informasi mengenai ramalan dan permintaan pelanggan. Nah, dapat memberikan informasi mengenai ini ya, mengenai apa saja permintaan dan juga kebutuhan yang kiranya nanti diperlukan oleh pelanggan. Kemudian memberikan informasi berdasarkan tujuan spesifik tertentu, yaitu sesuai dengan yang pengguna inginkan atau pelanggan inginkan atau butuhkan. Nah, ini disebut dengan information tailoring ya. Sorry, ini ada salah ketik di sini, information tailoring. Saya perbaiki dulu. Ini lebih ke pengguna atau pelanggan ya, atau customer. Nah, seperti itu. Ya, jadi tadi ya fungsi daripada analisis CRM selanjutnya adalah untuk memberikan informasi ya mengenai tujuan spesifik tertentu, yaitu yang sesuai dengan yang pengguna atau pelanggan inginkan. Jadi produk apa sih yang diinginkan oleh pengguna atau pelanggan, atau yang pengguna dan pelanggan inginkan. Jadi produk yang seperti apa yang dibutuhkan oleh pelanggan dan produk seperti apa yang diinginkan oleh pelanggan. Nah, ini digali, dianalisis melalui sistem analytical CRM ini, dan ini yang disebut dengan information tailoring gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah menawarkan kebutuhan pelanggan. Jadi menawarkan kebutuhan pelanggan ini dapat dianalisis dari apa? Dari kuesioner ya, dari kuesioner yang dibagi ke para pelanggan, kemudian dari situ bisa dianalisis, kemudian juga bisa menganalisa dari tren yang saat ini sedang in ya, yang kiranya dibutuhkan oleh para pelanggan dan seterusnya. Nah, yang ketiga ini adalah tren yang ketiga adalah collaborative CRM. Collaborative CRM. Nah, collaborative CRM ini bersifat kerjasama ya, sesuatu yang merangkul semua stakeholders ya, karena sifatnya adalah kolaboratif ya. Yang pertama, memudahkan berkolaborasi dengan pelanggan, supplier, dan partner. Nah, ini ya, berkolaborasi dengan stakeholders yang meliputi pelanggan, kemudian supplier atau pemasok, dan juga partner kerja, partner perusahaan atau rekan kerja, rekan bisnis dari perusahaan. Kemudian meningkatkan efisiensi keterkaitan melalui supply chain atau rantai pasok. Nah, ini meningkatkan efisiensi keterkaitan melalui rantai pasok, dan juga memudahkan dalam memberikan respon yang baik untuk kebutuhan pelanggan melalui jasa dan produk yang berasal dari sumber luar. Jadi ini dengan adanya partner tadi ya, dengan adanya partner ini dapat memberikan respon yang baik ya kepada partner untuk apa? Demi kebutuhan pelanggan melalui jasa dan produk yang berasal dari sumber luar. Nah, sumber luar ini bisa yang dimaksud adalah partner gitu. Nah, yang keempat atau tren yang keempat ini adalah portal based CRM atau CRM berbasis portal. Maksudnya bagaimana? Nah, maksudnya adalah yang pertama, ini dapat membantu dalam menyediakan bagi pengguna atau pelanggan atau users dengan alat atau sarana dan informasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian mendorong para pekerja untuk merespon permintaan pelanggan dengan lebih cepat. Jadi ini menyediakan bagi para user atau pelanggan dengan sarana dan informasi yang sesuai. Ini berarti kita perusahaan itu memberikan sebuah media untuk memberikan informasi produk terbaru ataupun informasi mengenai knowledge atau pengetahuan terbaru terkait dengan keberadaan produk, ataupun masukan saran yang bisa disampaikan oleh pelanggan kepada perusahaan. Nah, kemudian dapat mendorong para pekerja ini untuk merespon permintaan pelanggan dengan lebih cepat ya, dengan penerapan tren CRM tadi. Kemudian juga membantu pelanggan dengan memberikan pelayanan atas hal yang benar-benar dihadapi pelanggan. Jadi menanggapi, perusahaan sifatnya harus menanggapi dengan cepat ya. Kira-kira apa ya kebutuhan atau keinginan yang sedang
sedang dibutuhkan atau sedang diinginkan atau sedang diharapkan oleh pelanggan. Jadi harus terus berinovasi, terus berkembang, dan juga terus melakukan research gitu ya, untuk menghasilkan produk, baik itu produk suplemen ataupun produk baru yang mana nilai fungsi, nilai kualitas, nilai gunanya ini lebih menjawab kebutuhan dan juga keinginan pelanggan. Kemudian menyediakan akses cepat pada semua jaringan internet ya. Harus ada akses berupa apa? Internet ya, yang berada di kantor dan memberikan informasi pada pelanggan. Oke, nah itu adalah 4 sisi atau 4 poin trends dari penerapan customer relationship management dalam sebuah perusahaan. Ya, saya rasa cukup dulu untuk penjelasan CRM ya. Silahkan untuk dicermati, dipelajari terlebih dahulu, dan untuk diskusi nanti bisa dilanjutkan di media pembelajaran yang sudah disepakati. Oke, saya rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.